Terasa siswa SMA dan sederajat kelas 12 akan segera meninggalkan kenyamanan bangku sekolah dan akan dipertemukan dengan beberapa pilihan. Banyak pilihan yang bisa kalian ambil setelah lulus sekolah nanti. Selain langsung bekerja atau meneruskan usaha keluarga, melanjutkan studi mungkin menjadi pilihan utama. Walaupun perguruan tinggi negeri selalu menjadi favorit tiap tahun, kalian juga bisa mendaftar ke perguruan tinggi swasta maupun sekolah kedinasan. Peminat sekolah kedinasan rupanya tidak kalah dengan perguruan tinggi. Selain karena biayanya yang lebih terjangkau, ada pula ikatan dinas yang menjamin lulusannya untuk langsung bekerja. Kalau kalian berminat, mari kita ulas 6 perguruan tinggi kedinasan terfavorit di tahun 2021. Yang pertama, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. STAN yang sering dikenal juga sebagai PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN telah berdiri sejak tahun 1952 dan masih menjadi sekolah kedinasan terbaik dan terfavorit setiap tahunnya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. STAN menjadi pilihan banyak calon mahasiswa baru karena tidak dipungut biaya sama sekali selama pendidikan. Mahasiswanya pun tidak diwajibkan asrama dan setelah lulus, alumni akan langsung diangkat menjadi CPNS. Program studi yang disediakan oleh STAN juga dapat diikuti oleh lulusan SMA, MA maupun SMK dengan jenjang lulusan diploma 1 dan 3. Jurusan-jurusan yang bisa kalian daftar di STAN antara lain akuntansi, pajak, pajak bumi dan bangunan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan negara, dan manajemen aset. Yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Tertarik mengotak-atik angka dan data, menyenangi matematika dan statistik? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS mungkin cocok untuk kalian. Didirikan sejak tahun 1958, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik adalah sekolah kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik dan dikhususkan untuk lulusan SMA jurusan IPA. STIS menyediakan 2 jurusan program diploma 4, yaitu jurusan Statistika dan Komputasi Statistik. Jurusan Statistika dibagi menjadi 2 peminatan, yaitu Statistika Ekonomi dan Statistika Sosial. Sementara itu, di komputasi statistik, kalian dapat mempelajari teknik pengolahan data, analisis data, membuat program, hingga menyusun sistem informasi statistik. Yang ketiga, Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN. Buat kalian yang tertarik dengan keamanan data dan dunia internet, Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN bisa kalian pertimbangkan. STSN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Pendidikan di Sekolah Tinggi Sandi Negara memakan waktu 4 tahun dan lulusannya akan mendapatkan gelar diploma 4. Terdapat 5 program studi yang bisa kalian ikuti di Sekolah Tinggi Sandi Negara, yaitu rekayasa kriptografi, rekayasa perangkat keras kriptografi, rekayasa keamanan siber, manajemen persandian, dan teknik persandian. Yang keempat, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Intelijen Negara. Kampusnya terletak di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mahasiswa atau taruna di Sekolah Tinggi Intelijen Negara akan diajarkan ilmu intelijen serta menerima tempaan fisik dan mental agar dapat menjadi anggota masyarakat intelijen yang mumpuni. Lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara diharapkan memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesional untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang intelijen. Program studi di STIN terdiri dari jurusan agen dan analisis intelijen negara. Yang kelima, Akademi Militer atau AKMIL. Jangan salah, Akademi Militer atau AKMIL termasuk ke dalam 5 sekolah kedinasan terfavorit di tahun 2021 loh. AKMIL merupakan pendidikan TNI Angkatan Darat
yang mencetak perwira TNI Angkatan Darat dengan gelar SST-Han atau Sarjana Terapan Pertahanan. Lulusannya pun akan menjadi perwira utama dengan pangkat Letda atau Letnan II. Pendidikan Akmil dilakukan selama 4 tahun. Tahun pertama terdapat pendidikan dasar keprajuritan Jenderal di Muka yang dilaksanakan bersama dengan Taruna AAL. Pendidikan Akmil dilakukan selama 4 tahun. Tahun pertama terdapat pendidikan dasar keprajuritan Jenderal di Muka yang dilaksanakan bersama dengan Taruna AAL, AAU, dan Akpol. Program studi yang disediakan Akmil sendiri terdiri dari manajemen pertahanan, teknik mesin pertahanan, teknik sipil pertahanan, teknik elektronika pertahanan, dan administrasi pertahanan. Yang keenam, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau STPI. Sekolah ini merupakan sekolah kedinasan yang dapat mencetak pilot-pilot handal yang dapat menerbangkan pesawat. Dahulu sekolah ini merupakan API atau Akademi Penerbangan Indonesia, namun kemudian diubah menjadi STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Sekolah kedinasan ini berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Indonesia yang didirikan pada tahun 1952. Agar dapat masuk ke sekolah ini, kamu harus mampu melewati beberapa tahapan tes, antara lain tes akademik, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes wawancara. Dengan banyaknya tes yang dilakukan, membuat banyak juga lulusan SMA, MA, dan SMK yang gagal untuk masuk ke STPI. Jurusan yang disediakan di sekolah ini antara lain jurusan penerbangan, teknik penerbangan, keselamatan penerbangan, dan manajemen penerbangan. Nah, itulah dia 6 perguruan tinggi kedinasan atau sekolah ikatan dinas yang dapat menjadi referensi kamu jika ingin masuk. Atau bagi kamu yang ingin menambah wawasan seputar dunia akademik, menurut kamu, sekolah ikatan dinas yang mana yang paling menarik? Tuliskan komentarmu.